Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam adaan wa wafa'a. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughal Arabiyyah, dan kita pada pembahasan kali ini pada kesempatan kali ini akan masuk ke pembahasan ya beberapa ya contoh dari mamnu' minas sarfi dan bagaimana cara mengi'rabnya. Langsung aja dibaca, silakan Pak Bayu. Bismillah. Al-mamnu'u minasyarfi la yunawwanu wa yujarru bil fathati idza kana mujarradan min al wal idofati mislu kataba Muawiyatu ila Aisyata marortu bi Sulaimana sa'abu buro sa'ida sa'abu basila taqabalat ma'a Ahmada wa Yazida. Taqabaltu. Taqabaltu ma'a Ahmada wa Yazida. Qara'tu Abqariyatu Umaro. Maf'ul bih. Qara'tu Abqariyata Umaro. Istama'tu ila ida'ati jumhuriyati Misrol Arabiyati. La abitu sya'bana Abai, wa bukan abi, abai. la abaitu sab'ana wa yajaro jaw'anu. Oh benar. Terus Las, lasta lasta bi asbaqo minni. Allahu akbaru. Sirtu fi suwaro'a. sawari Sirtu fi syawari'a fasihati. sirtu fi syawari'a fasihatin. Naat untuk syawari. Sirtu fi syawari'a fahisatin. Fasihatin. Fasihatin. An saat madarisu. Unsiat. Unsiat madarisu. Kam min su'ara jidadu fi syi'rihim. Kam min syu'ara'a jaddadu fi syi'rihim. Kam fi su'ara Min syu'ara'a kam min su'ara kam min su'ara jiddu fi syi- jaddadu jad jaddada yujaddidu. jaddadu fi syi'rihim. Horostu min sohro a jadba a wazirtu hada iko faiha a wa Terus wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dihi. Wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa atayna Dawuda zaburo. Baik. Di poin keempat ini teman-teman sekalian membahas tentang bagaimana harokat i'rab dari mamnu' minas sarfi, ya, yaitu la yunawwanu. Mamnu' minas sarfi itu nggak boleh bertanwin. Namanya juga mamnu' minas sarfi. As-sarfu itu artinya at-tanwin. Jadi mamnu' minat tanwin. Ya, tertahan, tercegah, terhalangi dari tanwin. Sehingga la yunawwanu, nggak boleh ditanwin dia. Ini selamanya ini. Ya, kalau ini sifatnya kekal, ya, jadi nggak bertanwin ini sifatnya kekal. Wa yujarru bil fathati. Kemudian tanda jernya fathah ini ada catatannya, ada syaratnya. Jadi wa yujarru bil fathati, dijerkan dengan tanda fathah itu dengan syarat idza kana mujarradan min al, apabila kata tersebut ya tidak kemasukan alif lam, wal idhafati, dan tidak dalam posisi sebagai mudhaf, ya. Jadi poin pentingnya pertama yang namanya mamnu minas sarfi itu tidak boleh bertanwin. Ini sifat yang kekal. Kemudian yang kedua tanda jernya fathah. Ini tidak kekal tapi ada syaratnya. Ya, kapan tanda jernya menggunakan fathah? Ketika dia tidak kemasukan alif lam atau tidak dalam posisi sebagai mudhaf. Makanya Ibnu Malik mengatakan wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radib. Jadi jerkan dengan fathah isim yang mamnu minas sarfi selama dia tidak menjadi mudhaf dan selama dia tidak kemasukan alif lam. Artinya kalau dia posisinya sebagai mudhaf atau kemasukan alif lam, maka kembali tanda jernya menggunakan uh, alama asliyah, yaitu kasrah. Misalnya antum bilang bil masajidi, antum bilang, ya. Kenapa? Karena di sini al masajidi kemasukan alif lam. Di masajidil qaryah, di sini. Nah, fi masajidil qaryah. Kenapa masajidi? Karena posisinya sebagai mudhaf. Nah, kalau dia tidak kemasukan alif lam atau posisinya bukan sebagai mudhaf, maka dia baru dengan fathah tanda jernya. Antum bilang fi masa jida. Nah, seperti itu. Kemudian beliau membawakan banyak contoh di sini. Ya, dengan contoh ini supaya kita bisa memahami bagaimana harokat akhir ya dari mamnu minas sarfi ketika dia majrur. Ya, kataba Muawiyatu, di sini tidak boleh bertanwin. Kataba Muawiyatun nggak boleh, tapi Muawiyatu karena dia mamnu minas sarfi, mamnu minat tanwin. Ila Aisyata bukan ila Aisyati, tapi Aisyata. Marartu bi Sulaimana bukan Sulaimani. Ya, sya'bu bu Rosa'ida. Di sini bacanya bu Rosa'ida, ya, karena ini dinamakan dengan tarkib majazi. Ya, tarkib majzi. Nah, kita jelaskan kemarin tarkib majzi itu kata pertamanya selalu diakhiri di harokat fathah. Nah, baru nanti harokat i'rabnya ada di kata kedua. Nah, karena dia di situ sebagai mudhaf ilaih dari sya'bu, maka harusnya majrur. Di sini tanda jarnya fathah karena mamnu minas sarfi. Bu Rasa'ida, sya'bu basila, basila bukan basilin.
Taqabaltu ma'a Ahmada wa Yazida, bukan Ahmadin wa Yazidin, ya, bukan. Qara'tu abqariyata umara, abqariyah itu kepahlawanan, ya. Istama'tu ila idha'ati jumhuriyati Misra al-Arabiyati. Al-Arabiyati atau kepada jumhuriyah. Misra situ mudhaf ilaih dari jumhuriyah. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah karena mamnu' min as-sarfi. La abitu sya'bana, la abitu syab'ana. Saya tidak akan bermalam dalam keadaan kenyang. Wajara jau'ana, ya, wajara jau'anu. Jadi syab'ana jau'anu. Nah, di situ syab'ana sebagai hal, nggak boleh bertanwin dia, makanya syab'ana bukan majrur itu, tapi mansub walamatun nasbihi fathah dan tidak bertanwin karena mamnu' minas sarfi. Wajara jau'anu, jau'anu fa'il. Lasta bi asbaqa bukan bi asbaqi. Allahu akbaru bukan Allahu akbarun, ya. Allahu akbaru nggak boleh bertanwin. Sirtu fi syawari'a, syawari'a, ya, jamak dari syari', syawari'a bukan syawari'i. Fasihatin baru fasihatin kembali ke harokat aslinya karena dia nggak termasuk, ya, mamnu' minas sarfi. Unsiat madarisu bukan madarisun. Kam min syu'ara'a bukan min syu'ara'i, tapi min syu'ara'a jaddadu fi syi'rihim. Ya, betapa banyak penyair yang memperbaharui syair-syair mereka. Kharajtu min suhra'a jadba'a wazirtu hadaiqa faiha'a. Sahra'a bukan sahra'i, jadba'a bukan jadba'i, hadaiqa bukan hadaiqan, faiha'a bukan faiha'an. Ala kulli hal, intinya di sini mamnu minas sarfi itu sifat tidak menerima tanwinnya kekal, abadi. Sedangkan sifat tanda jernya menggunakan fathah itu punya catatan, yaitu selama dia tidak kemasukan alif lam atau selama dia tidak dalam kondisi posisinya sebagai mudhaf. Insyaallah jelas ini, insyaallah. Terus nomor 5. Amma idza kana al-mamnu'u min as-sarfi waqa'an fi mawaqi'a jarin wa dakhalat al alaihi au idza udifa fa innahu yujarru bil kasrati. Nah, ini jelas tadi, ya. Jadi apabila mamnu' minas sarfi waqi'an fi mauqi'i jarrin, kondisinya dalam keadaan majrur, ya, baik itu karena sebagai mudhaf atau kemasukan huruf jar, ya. Jadi apabila mamnu' minas sarfi i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaih atau kemasukan huruf jar dan dakhalat al alaihi, dia kemasukan alif lam atau posisinya sebagai idhafah, maka tanda jarnya kasrah. Nah, ini catatan yang tadi. Jadi dia dengan fathah kalau nggak kemasukan al dan tidak dalam posisi mudhaf. Tapi kalau dia majrur i'rabnya dan posisinya kemasukan al atau sebagai mudhaf, maka dia tanda jarnya menggunakan kasrah. Baca mislu. Mislu in qadat qad qadafatu qadafatul Qadifatu. qadifatu al-qanabila. Hmm. Ah, Nah, itu kan kemasukan alif lam. Dia oh ya, posisinya al-qanabili sebagai mudhaf ilaih. al-qanabili ala mawaqi'i al-adu al-qanabili majrurun bil kasrati li anna al dakhalat alaihi
mawaqi'a majrurun bil kasrati li'annahu mudhafun. Contohnya inqadat qazifatul qanabili. Qanabili bukan qanabila. Ya, kenapa? Karena kemasukan alif lam dan posisinya sebagai mudhaf ilaih dari qazifat. Nah, di sini kalau dia kemasukan alif lam, maka kembali ke tanda i'rab asli yaitu kasrah qanabili. Ala mawaqi'il aduwi. Nah, mawaqi'i enggak kemasukan alif lam dia, tapi posisinya sebagai mudhaf. Al adwi mudhaf ilaih dan kemasukan huruf jar. Karena dia posisinya sebagai mudhaf, maka majrur dengan kasrah. Ya, baik. Lanjut. Mulahadot mulahadotun ammatun anil ismil mu'robi. Fi khitamil kalami anil ismil mu'robi nuridu fima yali ba'dol mulahadotil ammati anhu. Idza tatala ismani kilahuma ma'rifatan au ismani nakirotani wakanal 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 ismu sani wasfan li awwali fa innal ismasani yakunu daiman na'tan lil awwali wa bittali ya'khudhu hukmahu mislu ja'ar rajulul al-fadhilu ra'aytu rajula al-fadhila marartu biri marartu bi rajulin fadilin. Ida tatala ismani wakana awaluhuma nakiratan wasanihuma ma'rifatan fa innal isma sani yakunu mudhofan ilaihi majruron mislu akhadtu kitaba at-talibi. Ida tatala ismani wakana luhuma ma'rifatan wasani huma nakiratan walam yasbik huma fi'lun fa innal isma al awwalu yakunu mubtada'an wasani khobaron mislu al alamu nurun Al ilmu. al al ilmu nurun kasiron matadukut tafarikotu Tafriqatu. tak tafrikotu benal hali wal tamyisi nadoro li anna kila min huma ismun Nah, bain nakiratu al-hali mansubin. wa tamyizi nazran lianna kullan bukan kila. Kullan. Benal hali wa tamyisi nadron li anna kullan min huma ismun nakiratu mansubin. Ismu nakiratin atau ismun nakiratun boleh. Naat mansubun. Mansubun illa annahu yumkinu ta'rifa. Ta'arrufu. Oh, ta'arrufu. Illa annahu yumkinu ta'arrufu alal hali ngala asasi annal hala takunu adatan wasfan nakiratan tadullu ala hayatil fa'ili au maf'uli bihi Wak- wakta wakta sil fi'li mislu sari betul ma'a sofian sofian halan halun apa halan Halun. halun amat tamyisu fayakunu adatan ismada tu Ismu ismu isma datin datin. amma tamyizu fayakunu adatan isma datin
mut mut mutad mi'an mutadminan mutadhamminan. mutadhamminan makna min dibayani ma qablahu min ijmali mislu toba Muhammadun nafsan nafsan tamyizu. Baik. Mulahadzatun amatun anil ismil mu'rab. Ini catatan umum terkait tentang isim mu'rab. Catatan ini penting untuk membedakan beberapa kedudukan, ya. Apakah dia mudhaf ilaih, apakah menjadi naat, apakah hal atau tamyiz, ya. Fi hitamil kalam, dalam ya penutup pembicaraan tentang isim mu'rab ini, nuridu fi ma yali ba'dal mulahadzatil amati anhu. Kami akan memberikan beberapa catatan umum terkait tentang isim mu'rab tersebut. Yang pertama kata beliau, iza tatala ismani. Apabila ada dua isim, iya datang berbarangan, kilahuma ma'rifah, yang duanya sama-sama ma'rifah atau duanya sama-sama nakirah, maka apabila isim yang kedua itu bisa menjadi sifat untuk isim yang pertama, antum pastikan dia sebagai naat man'ut. Ya, antum bisa pastikan itu sebagai naat man'ut. Ya, contoh misalnya, kitabun. Jadi dun. Nah, kata yang kedua ini dia bisa menjadi sifat untuk kata yang pertama. Karena dia bisa menjadi sifat untuk kata yang pertama, maka dapat dipastikan ini kedua kata adalah naat man'ut. Ya. Tapi kalau nggak bisa, maka itu pasti mudhaf mudhaf ilaih. Contoh, kitabun, alimun. Nah, ini nggak mungkin alim sifat untuk kitab. Nggak ada kitab disifati alim. Ya, alim itu adalah orang berakal, orang berilmu, manusia. Berarti ini bukan naat man'ut, tapi ini adalah mudhaf mudhaf ilaih. Jadi cara bacanya kitabu alimin, kitabu alimin. Nah, ini poin pertama dan kedua, ya. Saya ulangi, apabila antum menemukan dua kata datang berdekatan dan dia sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat, ya, sedangkan kata kedua itu bisa menjadi sifat untuk kata pertama, maka pasti itu adalah naat man'ut. Jika tidak bisa, maka itu pasti susunan mudhaf mudhaf ilaih, ya. Kemudian yang ketiga, apabila antum menemukan ada isim yang awalnya ma'rifat kemudian kata keduanya nakirah, maka pastikan itu mubtada khobar. Memastikan itu mubtada khobar. Ini ini ya. Jadi kalau antum menemukan ada, ini membantu banget ketika antum baca kitab. Ya, supaya nggak ragu lagi. Ketika antum menemukan dua kata berdekatan, yang satu ma'rifat, kemudian yang kedua nakirah, pastikan itu adalah mubtada khobar. Sehingga cara bacanya itu marfu selama tidak ada fiil. Kalau ada fiil berarti jadi fa'il dia, ya. Kemudian ya, sekarang yang keempat itu cara membedakan antara tamyiz, ya, dengan hal. Cara membedakan tamyiz dengan hal. Yang mana antara tamyiz dan hal ini selalu datang nakirah. Cuman bedanya, tamyiz itu selalu dalam bentuk isim jamid, ya. Sedangkan hal itu selalu dalam bentuk isim mustaq. Nah, contohnya syaribtul ma'a safiyan. Safiyan ini kan isim fa'il, ya. Safiyan dari sofa. Nah, ini isim fa'il, mustaq dia. Maka hal dia, hal. Taba Muhammadun nafsan. Nafsan ini isim nakirah tapi jamid, maka dia adalah tamiz. Itu cara membedakannya. Jadi kalau ingin membedakan antara apakah dia hal atau tamiz itu, dan antum bingung karena keduanya sama-sama nakirah, maka antum pastikan dulu jika dia itu mustaq maka dia hal.
Ya, jika dia jamid maka dia tamyiz. Baik, ada pertanyaan terkait catatan umum ini? Nah, Ustaz, Hah? nanya Ustaz Afan. Ayo silakan. Jadi lihat tamyiz atau halnya itu mustaq dan jamidnya nakiro pada pada itunya isim itunya ya Ustaz ya. Bukan Ini yang bukan kita sebelum ragukan apakah dia hal atau tamyiz. Syaribtul ma'ah. Saya meminum air. Ini kan masih air apa gitu? Air yang bagaimana? Sofian. Toba Muhammadun Muhammad baik. Baik apanya? Ini kan masih umum. Nafsan. Jadi antara hal dengan tamyiz itu sebenarnya ada sama-sama kemiripan. Yaitu didatangkan isim nakirah yang menyempurnakan maknanya. Cuman tadi, karena keduanya sama-sama nakirah, terkadang pemula itu agak kebingungan menentukan ini hal atau tamyiz. Maka cara mudahnya adalah antum lihat apabila yang antum ragukan hal atau tamyiz itu bentuknya isim mustaq. Isim mustaq itu kan isim fa'il, isim maf'ul, ya, yang mengandung makna sifat lah. Atau dia jamid, maka jika mustaq dia hal, jika jamid dia tamyiz. Jadi yang dilihat ininya, nakiro yang ini. Itu kan yang ditanya Pak Bayu atau gimana? ya Ustaz, surah Ustaz. Yang lain? Hah? Ayo tafadhal Ikhwan. Yang lain. Kalau enggak lanjut Pak Bayu. Power on. Bluetooth mode. Al ismul al asmaul khamsatu hiya abun akhun hamun fu dzu wa hadhil asma'u turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bi syartin an takuna mudhafatan ila khairiyya khairu ya il mutakallimi wa an takuna mufradatan ay khairu mu apa, masnahu wala majmu'atu mislu ja'a akhuka ra'aitu abaka marartu bidzimalin fa idza lam takun mudhafatan uqribat bil harakati dhahirati mislu mislu kullu arabi aku li jami'il arabi wa idza udhifat li ya'il mutakallimi u'ribat bi harakati muqaddarati ala ma qablal ya'i mislu abi karimun abun mubtada'un marfu'un bid-dhammati muqaddaratun 'alal ya'i wal ya'i dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi karimun khabarun marfu'un bid-dhammati wa idza suniyat aw jumi'at u'ribat i'rabul musanna aw I'raba. i'rabal musanna aw jam'i mislu inna akhawaika zawa
Fadoli. Zawa fadlin. Oh, fadli. In inna akhwaika zawa fadlin. Ijtama'a majalisal abai. Wa fima yali ba'dul ma'lumatil ammati anil asma'il khamsati. Abun asluhu Taib, taib. abba. Sekarang kita akan membahas tentang catatan umum terkait Asmaul Khamsah ya. Nah, jadi tidak selamanya abun, ahun, hamun, fudu ini langsung tiba-tiba menjadi Asmaul Khamsah. Harus ada syaratnya. Ya, harus ada syaratnya. Kalau alamatul i'rabnya jelas ya. Dia mansub dengan alif, majrur dengan ya, ya. Marfu dengan waw. Marfu dengan waw, ya. Nah, tapi untuk bisa di-i'rab dengan alif, di-i'rab dengan iya, di-i'rab dengan waw, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan di-i'rab dengan harokat. Nah, dia akan di-i'rab dengan harokat. Ya. Pertama, dia harus diidofahkan kepada selain iya mutakallim. Ya, jadi dia harus mudhaf tapi kepada selain iya mutakallim. Nah, bagaimana jika dia mudhaf kepada iya mutakallim? Maka i'rabnya dengan harokat muqaddarah. I'rabnya dengan harokat muqaddarah. Misalnya abi, antum bilang abi. Nah, ini abi bukan asmaul hamsah. Kenapa? Karena dia mudhafnya kepada iya mutakallim. Nah, maka antum bilang abi marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah alal ya mana amin zuhuriha harakatul munasabah. Ya, sedangkan syaratnya yang pertama ingat harus mudhaf tapi kepada selain iya mutakallim. Ya, harus mudhaf kepada selain iya mutakallim. Makanya abuka, eh, Abu Muhammadin. Ini kan mudhafnya kepada selain iya. Nah, maka di sini dia marfu wa alamat rafihi waw dengan huruf ini. Kemudian yang kedua, dia harus selalu dalam bentuk mufrad. Harus selalu dalam bentuk mufrad. Abu. Nah ini. Kalau udah dijamak aba misalnya atau di musannad abawan, maka nanti kalau aba dia menggunakan harokat zahirah, ya harokat asliyah maksudnya. Abau marfu dengan dhammah. Kalau musanna abawan berarti dengan tanda i'rab musanna. Marfu bil alif, majrur bil ya, mansub bil ya kalau musanna. Nah, ini. Baik. Makanya di sini ya, apabila dimusannakan atau dijamakkan di i'rab dengan i'rab musanna. Ini. Inna akhwaika mansub wa alamatu nasbihi al-ya karena isim musanna. Zawa fadlin zawa marfu khobar inna wa alamatu rafihi al-alif karena isim musanna. Dia bukan asmaul hamzah lagi. Ya, karena dia musanna. Asmaul hamzah itu selalu dalam bentuk mufrad. Ijtama'a majlisul abai. Ya, di situ abai jamak dia. Dia bukan asmaul hamzah. Tanda i'rabnya menggunakan harokat asliyah. Ya. Baik, wa fi mayali. Tapi sebelumnya jelas ini teman-teman. Saya ringkas saja. Jelas Jelas, nggak, Pak Bayu? insya Hah? Allah jelas, Ustaz. Insya Allah jelas. Baik. Yang lain, yang lain. Jadi intinya kan di sini asmaul hamzah. Ini abun, ahun, hamun, fu ini. Dia tidak serta-merta menjadi asmaul hamzah. Tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya dia bisa di-i'rab dengan huruf alif ketika mansub, ya ketika majrur, dan ya, waw ketika marfu. Nah, kalau nggak terpenuhi syarat-syarat ini, nanti dia menggunakan harokat i'rabnya gitu. Baik, lanjut. Al-abu ya Ustaz tadi. Iya, Wafima abun asluhu abawun bi fathil ya bi fathil ba'i wa
watasniyati abawaini wa jam'ihi abaun wal abawani huma al abu wal ummu wal ab wal abuwatu masdarun al abu kal umumati waya eh, waya Kal abba umumat. Ya. kal Kal umum amumah. Amumah. kal Umumah benar. Umumah. Wa ya kal abati. waya abati waya abata lil lil khona lil khotani Lugotani. lu khotani fin nidai halat fihima attai mahala al-ya'i akhun asluhu akhawun bifat khil kho u khoa ya wa tasniyati akhwani wa akhwaini wa jam'ihi akhaun mislu abaun wa yujma'u aidon ala ikhwanin wa ala ikhwatin wa aksaru ma yasta'milu li ikhwani fil Ma yusta'malu. ma yusta'malu ikhwana fil asdiqo'a fil Fil asdiqo'i asdiqai. Karena ada alif lam, ya ingat Pak Bayu tadi. fil asdiqo'i wal ikhwatu fil wiladati hamun Baik. asluhu Nah, hamahun bifathil abun. mimi Bentar Bayu, Pak Bayu. Abun asluhu abawun. Jadi yang namanya huruf isim itu dia minimal 3 huruf. Ya. Yang 2 huruf itu huruf ya. Yang terdiri dari 2 partikel itu huruf. Kalau isim itu harus terdiri dari 3 partikel huruf. Nah, makanya di sini ada huruf yang terbuang. Wow. Makanya abun asalnya abawun. Nah, oleh karena itu ketika dia dimusanakan, waw yang terbuang tadi dikembalikan menjadi abawani, abawaini, aba gitu ya. Sama akhun juga begitu. Asalnya akhawun, kalau udah mutanna dibalikkan akhawani, akhawaini, akho, ya. Seperti itu. Ya, karena nggak ada isim yang terdiri dari 2 huruf. Semua isim itu tiga huruf. Kalau ada maka pasti ada huruf yang dibuang di situ. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Mutanakan. Ketika dimutanakan maka dia akan kembali. Ya. Jadi abawani, ini kan 2 bapak. Kok 2 bapak? Emang ada orang 2 bapak? Ya, maksudnya di situ bapak ibu ya. Abawani itu yang dimaksud adalah al-ab wal wal ubuwah ya, itu masdar dari ab kal umumah ini. Seperti umumah itu am ya, paman. Nah, untuk munada abun itu boleh ya abati dengan menambahkan ta dan kasroh ya abati. Boleh juga ya abata. Boleh juga wa abata, wa abata gitu ya. Ini jadi boleh ya abati, boleh ya abata, boleh juga taknya panjang. Ya abata, dia kasih hak akhirnya ya abata, itu boleh. Ini ya. Kemudian akun itu juga asalnya akhawun tadi ya. Nah, asalnya ada waw. Ini kelihatan ketika dimusannakan. Jamaknya akha sama seperti aba dan seringkali dijamak dengan ikhwah. Nah, ikhwah ini jamak kilah. Ya, jamak kilah itu kalau jumlahnya 3 sampai 9. Tapi kalau 10 lebih maka itu ikhwan, jamaknya ikhwan.
Jamaknya ikhwan. Ya. Makanya aksaru ma yusta'mal al-ikhwan fil asdiqa wal ikhwah fil wiladah. Karena jarang orang punya saudara sedarah lebih dari 10 ya. Paling banter 1 sampai 9. Makanya sering sekali dipakai untuk saudara saudara sedarah. Tapi kalau teman-teman kan bisa lebih dari 10. Makanya ikhwan, asdiqa. Ini jamak kasroh namanya. Taib. Jelas ini Pak Bayu? Yang lain? Nanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi kalau yang abun kan munadanya bisa ya apa di itu masuk ke tetap munada mufrad apa ke Tetap munada. tetap masuk mendadak mufrad, tetap. Oh gitu ya Ustaz. Jadi kesannya kan kayak ada ya mutakalim di situ ya, tapi enggak ya Ustaz ya. Bukan, bukan, bukan. Ya. Tapi memang uslubnya kayak gitu. Tuh gaya-gaya nida kata abun itu kayak gitu. Boleh ya abata. Itu lebih menunjukkan belas kasih. Ya abata, ya abati daripada ya abi, ya kan? Itu agak lebih kasar gitu ya abi itu kedengarannya. Sedangkan ya abati, ya abata itu lebih halus. Ini lebih kepada kasar dan halusnya Pak Bayu. Terus tetap mufrad itu ya Ustaz ya. Iya. Baik, lanjut. Hamun asluhu hamawun bi fathil mimi wa tasniyati hamawani wa hamawaini wa jam'ihi ahma u wal hama wal hamatu umuz zawji fu asluhu fawahu apa nak nakosut nakosot Nukisat. nukisot min hal ha u wa tasniyati fawaya wa jam'ihi afawahi afawahi afawahu Hmm. Wajam uhu afwahu. wa jam'uhu afwahu du asluhu dawa wa maknahu sohibun wala ya'ti illa mudofan ila ismi jinsi mislu du malin wala yudofu ila domiri wala ila sifati wa muannasu datu wa muannasahu datun wa Wa tasniya mu'annasuhu. wa muannasuhu zatun wa tasniyatuhu dawa wa dawa lil mudakkari wa dawati lil muannasi wa jam'uhu lil mudakkari dawu wa dawa walil muannasi dawatin wa amma data marotan wa dzata yaumin wa dzata lailatin wa fahuwa dzarafu zamani mansubun bil fatati. Baik. Sekarang hamun. Ya. Hamun itu, ya, saya bilang tadi kan, setiap isim itu dia minimalnya 3 kata, 3 huruf gitu. Maka pasti ada yang terbuang. Di sini, wow, hamawun. Dari mana kita tahu? Ketika dimusanakan kembali menjadi hamawani, ya hamawaini. Nah, jamaknya ahma, kayak aba, pokoknya semuanya sama. Jamaknya ya. Abun, aba, ahun, akha gitu. Itu hukum asalnya disamakan jamaknya. Hamun, ahma gitu. Pamun, fu, afwah itu sama semua hampir jamaknya. Dan fu itu juga sama. Ada huruf ketiga itu ha. Wawahun itu dibuang. Nah, dikembalikan itu ketika dijamak makanya afwah.
Afwah ada hak yang kembali. Ya. Musannanya fawa wa fawai. Alif itu adalah alamatut tasniyah, alamatul rafa fit tasniyah, fawai alamatul nasbi wa alamatul jar fit tasniyah. Ya. Zu itu zawa itu ada alif. Ya, zawa maknanya sahibun dan selalu dia butuh kepada mudhaf ilaih zu ini. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi zu malin, ya, zul ilmi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, dan dia tidak boleh mudhaf ke domir, tapi zu ini selalu mudhaf ke isim jenis, teman-teman ya. Saya ulangi, dia selalu butuh mudhaf, tapi mudhafnya selalu dalam bentuk isim jenis. Nah, berarti nggak boleh ke domir, nggak boleh ke sifat, gitu. Isim jenis itu seperti al-ilmu kan jenis ilmu banyak. Ya, kemudian al-mal, mal itu banyak jenisnya. Antum tahulah, jenis itu adalah sesuatu yang memiliki banyak macam. Nah, hanya bisa diidhofahkan kepada isim-isim yang mengandung hal tersebut. Zu. Nah, ini mudzakarnya. Zu. Muannasnya zatu. Ditambahkan tak maftuhah. Ya. Musannanya zawa dikasih alif tegak. Zawai kalau majrur atau mansub bil ya. Zawatai itu ya. Zawatai, zawata itu kan. Zawu kalau jamaknya zawi ya. Zawat, nah, itu jamak muannas salim dipakai. Kalau mudzakarnya zawu marfu, zawai itu kalau dia majrur atau mansub. Adapun zata marrah wa zata yaumin wa zata lailatin ini tidak termasuk asmaul khamsah. Zata yaumin, zata marrah, zata lailatin. Tapi nah ini Anda jelaskan lagi ya. Zat yang mudhaf kepada keterangan waktu itu dia bukan asmaul khamsah, tapi selalu di i'rab sebagai dzarab zaman mansub bil fathah, mansub bil fathah. Baik, tafadhal. Silakan ditanya kalau ada yang belum jelas, teman-teman. Ustaz, Ini ini cuma Ustaz, pengulangan semua sebenarnya ini. Iya, Pak Ustaz. Bayu. Ini kan kalau keterangan waktunya, lafaznya mudakar. Kalau contohnya kan wadatai, Ustaz. Terus Kalau kata keterangan waktunya mudakar, dia tetap pakai data apa dawu, Ustaz? tetap tetap ini zata yaumin Oh, data iya. Oke, syukron, Ustaz. tetap. Ya. Baik, ada lagi? Yang lain kok diam nggak ada suaranya ini? Insya Allah jelas ya. Insya Allah, Ustaz. Berarti kita untuk masuk pasal tani ini. Kita berpindah aja ya Bapak Bayu ya ke Asrarus Shalah. Ya, Ustaz. Yang sholat itu yang baca Pak Tarso sama Mas Haris. Dua orang dulu, Ustaz. Baik, silakan. Ana lagi demam sini sebenarnya ini. Datang-datang ke Madinah langsung demam. Masih di Saudi kan, Ustaz? Masih Mungkin dingin masih sekali Pak Bayu, jadi langsung demam. butuh itu, Ustaz. Pak, adaptasi. Iya, sampai mimisan. Siapa kalau, Ustaz?
Ayo, silakan. Baik, siapa yang baca ini? Ayo. Pak Darso dulu, baru Mas Haris. Satu paragraf, satu paragraf. Ayo, Pak Darso. Nah, Ustaz. Yang bawah itu tadi. Iya, farrajulul awal itu. Farrajul awalu karrijalu Karajulin. karojulin ukti'a ardon was'atin Wasi'atan. wa Tadi Anda was bilang, kalau antum menemukan dua isim yang sama-sama nakiroh, ardon, wasi'atan kan sama-sama nakiroh, nah, berdekatan. Lihat, kalau bisa jadi sifat berarti naat man'ut. Kalau nggak bisa berarti dia mudhaf pilih. Ternyata bisa di sini. Bumi itu, tanah itu bisa disifati luas. Bisa. Oh, berarti naat, wasi'atan. Terus, was'atan wa aina ali wa'u'ina, amarotiha wa u'ina wa'u'ina. wa u'ina ala amarotiha bi'al bi'alatil al-harsi wal badari wa a'ti ma Walibudri wal budri wa a'ti ma wa yak u'ya ma yukfiha wa wa u'tiya u'tiya ma yakfiha yukafiha sedih yakfiha benar ma yakfiha lisafiha wa lisuqyiha sukiha wa harsiha faharsiha wahia faharosaha faharosaha wahia wa hayya'aha wahaya aha lizaraatin lizaraati lizira'ati roati wa badaro fiha min anwa'il ghalati terus wa wa ghors fi'il madi wa ghor- gorosa gorosa wa ghorosa fiha min anwa'il asjari wal fawakihil mukhtalifatil alwani suma ahatoha biha biha itin walam walam yahmiluha bal aqama yuhmilha yuhmilha bal aqama alaiha al harsa terus wahasson wahassonaha minal fasadi wal mufsidina wa ja'ala yata yata'ahaduha yata'ahaduha kulli yaumin kullah kulla yaumin fayuslihi fayuslihu fayu- fayuslihu ma fasada minhu wa ya wa yagrisu yagsu fiha iwadin iwadha fiha iwadha ma yabsi iyai basa atau ma ma ya bisa ya bisa fiha iwadin
Iwadha ma ya bisa. Fiha iwado ma ya bisa. Wayanqi da Wayunki anqa yunki. wayunqi darolaha. Way wayukti maksudnya. Qata ayak ta'u. Wayaqta'u wa saya sawakaha Syauka. Syaukaha. sawakaha wayasta'inu bigol bigullatiha ala amaratiha. Baik. Terjem. Orang yang pertama Orang yang pertama eh, yang dimaksud di sini yang mana? yang Nah, sholatnya nah, yang yang kan manusia terbagi menjadi tiga macam, yaitu orang yang menggunakan anggota badannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu menjalankan ibadah. Anggota badan itu ada ubudiyahnya dan itu dijalankan. Nah, orang yang semacam ini diumpamakan seperti ya orang yang orang yang eh, itu diberi sebidang tanah yang luas. yang diberi sebidang tanah yang luas, kemudian membangunnya saja. Dan ditolong untuk Dan ditolong menghidupkannya. Ya. Jadi tidak membiarkan tanah itu mati, ditolong untuk menghidupkannya dengan alat-alat pertanian. dan diberi kecukupan untuk menyiram Wal badr itu apa? Eh, jadi Alat-alat pertanian dan benih-benih, benih. Kemudian diberikan dan kemudian diberikan kecukupan untuk ya, menyiram diberikan air yang cukup untuk menyirami ya dan membajak. menyiraminya. Lalu dia pun mulai bercocok tanam. Ya, jadi dia mulai menggarap tanah tersebut dan mempersiapkannya supaya layak untuk dijadikan mazroah, ya, ladang, gitu, ladang. Jadi gini maksudnya, antum itu diberikan anggota badan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dibiarkan, tidak dimanfaatkan ya dengan baik sesuai dengan apa yang Allah telah kodratkan, tuntunkan, ya, atau Allah tuntut, itu maka dia akan menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Sama seperti orang yang diberikan sebidang tanah, kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, tanah itu akan menjadi tempat ilalang, ya, atau sesuatu yang tanah mati, tandus. Berbeda kalau anggota badan ini digunakan untuk ibadah, untuk ketaatan. Nah, maka orang itu seperti dia menggunakan sebidang tanah yang diberikannya tadi itu dengan baik, yaitu ditanami, ya, dijadikan ladang, gitu. Wa badzara fiha, Dan benih benih nah, benih di dia dalamnya menaburkan, dia dia menanam menaburkan di tanah yang luas tadi beraneka macam bentuk benih, benih. benih, atau biji-bijian. Sehingga dia bisa mm, memanen banyak hal yang bermanfaat, ya. Begitupun badan ini kan bisa digunakan untuk beraneka ragam kebaikan, gitu. Sehingga kita bisa memanen banyak pahala dari banyak pintu. Nah, begitupun tanah itu bisa ditanami dengan berbagai macam benih. Nah, bisa anggur, bisa semangka dan semacamnya dalam satu waktu misalnya. Terus bogorosa, Wagorosa itu dan menanamnya saja. Dan ya, menanam.
di menanam di tanah yang dalamnya, luas tersebut di dalam tanah yang luas tersebut dari beberapa pohon, beraneka ragam pohon, beraneka ragam pohon, buah-buahan, buah-buahan, yang dan beraneka ragam warna, warna-warni. gitu. Jadi dia manfaatkan tanah sebidang tanah tersebut. Begitupun orang yang pertama, dia memanfaatkan anggota badannya dengan baik sehingga dia bisa memanen banyak hal dari anggota badannya. Terus, thumma ahataha. Kemudian mengelilingannya dengan tembok. Nah, dia memagarinya. Jadi tanah itu dipagari. Supaya apa? Supaya nggak dirusak tanamannya oleh hewan-hewan liar. Begitupun badan ini harus ditamengkan, harus diberi tameng, harus diberi baju besi gitu. Dengan apa? Tadi dengan ketakwaan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tameng. Makanya namanya takwa itu kan wiqayah, tameng, ya, itu. Terus Dan tidak mengabaikannya, melainkan menempatkan penjaga di atasnya. iya, jadi dia tidak mengabaikan tanah luas yang diberikan kepadanya. Begitupun dia tidak mengabaikan anggota badan yang Allah berikan kepadanya. Terus Dan menjaganya dari kerusakan dari para pencuri. perusak. Nah, terus Dan dia mengunjunginya setiap hari, memperbaiki apa-apa yang rusak darinya, iya, terus dan belajar di dalamnya, waya gerisu fiha, dan dia menanam kembali, ya, sebagai ganti apa yang kering gitu. Jadi kan kalau kita bertani itu pasti ada saja ya yang lain. tanaman-tanaman yang mengering. Nah, itu dicabut, diganti gitu. Itu namanya ya grisufiha iwadomaya bisa. Dia tanami lagi, ganti dari yang telah mengering Yang gitu. sakit itu. Terus Ia membersihkannya dari semak-semaknya, memotong duri-durinya, dan menggunakan batang yang udah itu sebagai untuk membangun saja. ala imaratiha, untuk menghidupkan Gitu. tanah itu. Ya, menghidupkan tanahnya. Intinya gambaran umumnya gimana? Berarti orang yang sholat dengan eh, kesungguhan, dia Ini akan bukan hanya kaitan dengan sholat, ini kaitannya dengan anggota badan. Jadi anggota kan badan. ibadah itu bukan sholat aja. Berarti dia benar-benar menjaga dan misalnya memperhatikan saja dari Ya, dia hal-hal yang menggunakan anggota badannya itu sesuai dengan apa yang Allah tuntut. Eh, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi anggota badan ini benar-benar digunakan untuk ibadah gitu. Dijalankan tangan kan ada ibadahnya, mata ada ibadahnya, telinga ada ibadahnya, mulut ada ibadahnya, kaki ada ibadahnya, semua diberikan porsinya, ibadahnya. Itu namanya memanfaatkan anggota badan dengan baik. Ibaratnya orang semacam ini adalah orang yang diberikan sebidang tanah yang luas. Tidak dibiarkan begitu saja sebidang tanah yang diberikan, tapi dimanfaatkan, digarap, ditanami dengan beraneka ragam pohon, biji-bijian, buah-buahan, sehingga dia bisa memanen banyak hal. Begitupun tadi orang yang menggunakan anggota badannya dengan beraneka ragam ibadah yang bisa dilakukan oleh anggota badan ini, dia bisa memanen banyak hal gitu. Dia tidak pernah mengabaikan anggota badannya. Setiap kali satu anggota badan malas, maka anggota badan lain bergerak untuk melakukan ibadah yang lain. Itu ganti yang kering tadi, gitu kan. Nah, seperti itu. Jelas insya Allah ya. berarti maksudnya di sini kalau misalnya kita ada sedang futur, harus berusaha untuk mencari usaha untuk Ya, belajar hal belajar. positif lainnya. Karena memang setiap amalan yang semangat itu, Nabi mengatakan, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu pasti ada masa semangat-semangatnya. Tapi likulli syirrah fatrah.
setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa puturnya. Nah, masa-masa putur ini jangan dituruti. Nah, misalnya puturnya baca Al-Quran, dialihkan ke ibadah yang lain gitu. Jangan berhenti dari semua ibadah gitu. Nah, Ustaz. Puturnya belajar baca Al-Quran, akhirnya ngaji juga enggak, belajar juga enggak, ya sholat juga akhirnya enggak. Karena satu kali kita melakukan dosa, maka itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Hukuman terberat Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini, itu adalah Allah cabut nikmat taat dari kita. Yang tadi kalau dengar azan itu langsung bangun, sekarang berat matanya. Itu ya. Seperti itu. Itu artinya Allah sedang menghukum kita dengan mencabut kenikmatan taat. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Baik, selanjutnya Mas Wahyu. Mas Haris, Ustaz. Mas Wahyu Mas lagi Haris. sambung. Ya, Bismillah. tafadhal. Wathani bimanzilatin rajulun akhuzatil kal ardo. Mudah-mudah ilaih bimanzilati rajulin. Karena di sini rajulun nggak bisa menjadi sifat untuk manzilah. Nah, maka dia di sini pasti mudah-mudah pilih. Tadi kaidahnya. Apabila antum menemukan dua kata yang sama-sama nakiroh berdekatan, cek dulu kata kedua bisa jadi sifat atau tidak. Kalau bisa berarti naat man'ut. Kalau nggak bisa berarti mudhaf ilaih. Hamzah. Bimanzilatin rajulin akhuzatil kal ardo. Waja'alaha ma'was sibai wal hawami wa maudu'an lil jiyafi Wa maudi'an maudi'an lil jiyafi wal antani waja'alaha maqilan ya'wi ilaihi fiha kullu mufsidin wa mu'dhin walasin wa akhadha lis, ma wa lisin. akhadha lisin wa akhadha ma a'yanu bihi min hirasati Ma'u'ina bihi ma ma'uyina bihi min hirasatiha wa bidhariha wa salahiha fa sarafahu wa ja'alahu mm, muawwinat ma'unatan muawwinatan muawwinatan wa ma'unatan ma'unatan. ma'unatan ma'isyatan liman fiha min ahli syarri wal fasadi. Terus as-salis Fasalithu bimanzilatin rajulin atolaha wa ahmalaha wa arsala al-ma'a do'ian fil qifari wasihari faqa'ada was-sahari was-sahari wasohari wasohari faqa'ada mazmuman mahsuran. baik, artinya Yang kedua, yang kedua ini apa? orang yang sholat tetapi Ini berkaitan dengan anggota badan. Yang kedua oh itu adalah orang yang menggunakan anggota badannya bukan ya dengan tujuan Allah menciptakannya. Jadi kan oh Allah menciptakan anggota badan tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan ubudiyah, nah, untuk menjalankan ibadah, untuk menegakkan ibadah. Tapi tidak digunakan untuk hal itu, digunakan untuk yang lain, maksiat misalnya ya, kedurhakaan. Nah, ini perumpamaan orang kedua ini seperti ini. Itu seperti seorang laki-laki seperti seorang laki-laki bimanzilatin rajulin. Eh, Seorang laki-laki yang di yang dia manzilat. mengambil tanah yang diberikan, Oh ya, nam. Yang dia diberi manzilatin di sini artinya apa, Ustaz? ini kedudukannya. Kedudukan. Ya, Oh, ya, kedudukan seperti kedudukan seorang laki-laki atau seperti makanya bisa diartikan seperti sebenarnya manzilah itu eh, padanan ya mas kita padanannya. oh, nam, Ustaz. Seperti kedudukan seorang lelaki yang mengambil tanah yang luas gitu, Ustaz. Iya, jadi dia diberi diterima gitu. Dia Oh diberi ya, nam. anggota tubuh diterima, diambil, disyukuri Ah, anggota tubuhnya. Nah, tapi
Tetapi dan menjadikannya tempat sibai wal hawam ini apa Ustaz? Nah, tapi dia menjadikan tanah tersebut menjadi tempat tinggalnya hewan-hewan buas. Dan Oh, siba itu hewan-hewan buas. Hawam itu ini kalau apa namanya, kalau sejenis ular, kalau jengking, apa itu apa bahasa umumnya melata ya? Ustaz. Hah? Hewan melata ya, apa Iya, berbahaya bisa. iya, yang itu yang hawam. Kalau siba itu ya kayak singa dan yang lainnya itu hewan buas dan hewan-hewan melata yang berbisa gitu. Nah, Ustaz. Wa mau dianlil jiafi dan tempat bangkai Ustaz. Iya, benar. Jadi tempat bangkai Wal dan antani. Antani apa Ustaz? antan itu apa kotoran-kotoran yang berbau busuk. Nah, Ustaz. Nah, coba bayangkan. Jadi anggota badan ini diberikan oleh Allah, kemudian kita gunakan untuk maksiat, perumpamannya seperti ini. Antum ambil anggota badan itu, tapi antum jadikan dia sebagai tempat dosa. Gitu kan? Ibaratnya antum diberikan sebidang tanah, antum ambil, dan antum jadikan itu sebagai tempat hewan buas, hewan-hewan berbisa, tempat bangkai, tempat-tempat ya yang berbau tidak sedap, gitu. Jadi sumber penyakit yang akan membahayakan diri sendiri. Terus Dan menjadikannya makilan apa Ustaz? makilan itu sebagai sarang Sarang enam. Menjadikannya sarang tempat orang-orang rusak, mukzin apa Ustaz? para perusak, Perusak, ya, ya para perusak, orang-orang zolim, orang-orang pencuri, zalim dan pencuri, dan ya mengambil ah, bersembunyi. bersembunyi. Jadi menjadi sarang. Jadi tanah itu justru menjadi sarangnya para perusak, maling, ya orang-orang zalim. Itu perumpamaan dosa. Dosa itu perusak. Setan, iblis itu kan ibaratnya ini untuk menjadikan anggota badan dari sarang iblis gitu. Dan mengambil apa yang pemilik tanah ya Ustaz. Oh, ini. Wa akhoda, Wa dan dia akhoda mengambil dan mengambil apa-apa yang ma'ui nabi, dia mengambil ya bantuan bantuan onam. bantuan-bantuan berupa alat-alat pertanian, min hirosatnya itu alat-alat pertanian, wabidariha itu maksudnya Benih-benih benih-benihnya, dan hal-hal yang bisa memperbaikinya tadi, memperbaiki oh, tanah, ya. Tapi fasarafahu tapi dia mengubahnya dan menjadikannya eh, sebagai alat sebagai bantu alat bantu dan untuk penghidupan dan penghidupan untuk orang-orang yang untuk ada di tanah tersebut. Siapa? Ya tadi, tadi yang hewan binatang apa perusak buas, binatang buas ya. binatang buas, binatang berbisa, maling, perusak, orang-orang zalim. Itu kan yang ambil manfaat. Makanya min ahli syarri wal fasad, dari kalangan orang-orang, Rusak. iya, itu. Jadi itu namanya kita kalau menggunakan anggota badan ini tidak dalam ya tidak dengan tujuan yang Allah ciptakan, yang harusnya untuk ibadah tapi digunakan untuk maksiat. Ya, berarti kita menjadikan anggota badan ini ya untuk kepentingan setan gitu. Terus Yang ketiga, wasalis uh, pemisaran dengan sepadan dengan lelaki yang atau laha apa Sat? At-talaha itu artinya dia mengabaikan. Mengambil Jadi oh dia abai enggak, iya, seperti lelaki yang mengabaikan dan uh, membiarkannya begitu saja membiarkan dan dan mengirim air dan mengalirkan air dan ya mengalirkan yang air ya sia-sia yang sia-sia
fil Terus kifari wal itu kifar itu nah, ke tanah lapang. tanah lapang. Iya, jadi membiarkan airnya mengalir sia-sia ke tanah lapang orang lain gitu. Oh, Wasfahari ke padang pasir. Nah, dan dia subhanallah. hanya bisa terduduk apa madmuman mahsuro, terhina dan rugi. Ya, lebih Oke. parah yang mana ini? Nomor dua apa nomor tiga? Nomor 3, Ustaz. Ya, kalau nomor dua masih dimanfaatkan anggota badannya untuk urusan dunianya mungkin ya. Ya kan kadang orang bermaksiat itu demi kepentingan duniawi gitu kan. Ada manfaat duniawi yang dia dapat gitu. Tapi orang ketiga ini udah dia sia-siakan semua yang Allah berikan. Nah, akhirnya yang dia dapatkan hanya penyesalan, kehinaan dan kerugian. Maka lebih jelek orang ketiga. Nah, ini orang ketiga ini tidak tahu syukur namanya. Jelas insya Allah ya. Insya Allah jelas, Ustaz. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan? Afan, Ustaz mau tanya, Iya, tafadhol. kira-kira mukjam atau kamus apa ya, Ustaz, yang cocok untuk baca kitab ini, Ustaz? Soalnya Anda cari-cari di mukjam tuh kadang banyak yang nggak ketemu, Ustaz, maknanya. Eh, sebenarnya ada gitu. Cuman antum harus tahu bagaimana cara nyarinya aja. Insya Allah nanti kapan-kapan kita belajar nyari kosakatanya insya Allah. 6, Ustaz. Sekarang. Baik. Ini sebenarnya kosakata yang ada di kamus-kamus ini. Ini kosakata yang lumrah yang banyak ada di kitab-kitab sebenarnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Pak Bayu? Yang lain? Cukup sih, insya Allah, Ustaz. Baik, cukup ya. Kalau Ya, begitu, ya syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Tapi suara